Begitu sudah dipres, kita buka, kita dinginkan di meja sini, bisa langsung dikonsumsi. Itu kelebihan dari kita. Bisa dikatakan dari tahun 1918 karena surat menyurat itu sudah turun, hak ciptanya sudah otomatis sudah turun. Kok bisa sih tahunya, kok bisa namanya tahu? Karena tahu itu kita dari pabrik tahu, pabrik legendaris yang ada di Purwodadi. Saya selaku pengelola, penerus ke-8 generasi maksudnya saya. Awal mula dari berdirinya Tauha itu dari dua orang Chinese menetap di Purwodadi. Menetap Purwodadi itu sudah mulai membuat produksi tahu. Dari sebelum ada mesin atau yang lainnya, dari dulu pakainya batu. Nah, batunya itu juga masih ada. Begitu berkembangnya zaman, otomatis sudah berpindah alih mesin. Nah, sebelum alih mesin, awal mulanya kok bisa sih tahunya, kok bisa namanya tahu? Karena tahu itu inisial dari anaknya yang pertama bikin pabrik ini, namanya tahu Holian. Diambil dari Holian, inisialnya H, dipakai sampai sekarang. Dari generasi yang pertama sampai yang ke-8 ini tetap masih pakai nama H. Betul. Jadi sudah turun ke 8 generasi, H itu sudah jadi mereknya kita, brandnya kita sudah resmi. Nah, perlu diketahui pabrik ini berdirinya juga dari tahun 1918 itu surat menyurat baru turun, dan sebelum 1918 itu sudah beroperasi atau produksi kira-kira ya udah cukup lama ya, puluhan tahun lah bisa dikatakan seperti itu. Produksi per harinya kita bisa sampai 1,5 bisa 2 kintal, bisa jadi kurang lebih 10.000 tahu, dan itu langsung dijual ke pasar. Pasarnya langsung pasar agro yang terbesar di Purwodadi itu ya. Untuk produksi kita memang setiap hari, kecuali di hari Sabtu. Kalau memang kita kebentur, kalau nggak ada acara, kita buka terus all day. Tapi kalau misal di hari Sabtu kita ada acara, kita tutup. Dan untuk pembelian bisa langsung ke pabrik sini. Biasanya sih dari yang luar kota juga langsung masuk sini, dari Semarang, Wirosari, Klaten, Solo, Seragen, langsung masuk sini. Iya betul. Hak cipta tahu itu sudah diciptakan dari, ya bisa dikatakan dari tahun 1918 karena surat menyurat itu sudah turun. Hak ciptanya sudah otomatis sudah turun. Jadi kalau misal pabrik lain yang menduplikat, ya mohon maaf, kita tidak tegas gitu. Bukan kita main egois, tidak, karena kita memang jualnya jual kualitas. Jadi kalau misal ada yang bilang tahu kok sekarang lain harga, lain rasanya, atau kok nggak enak, kok nggak ada seperti yang dulu, itu maaf. Sebelum beli bisa dicek dulu, jangan langsung percaya, bisa diteliti dulu, nggak apa-apa. Karena untuk berkelanjutan ke depan, untuk kepercayaan customer dan yang warga yang lain, jadi bisa lebih berhati-hati lagi gitu.
Untuk kedelainya itu kita pakai yang import yang Amerika. Dari pelabuhan turun ke sini distributor, kita ambilnya ke distributor langsung. Kalau misal pakai kedelai lokal, memang kedelai lokal sendiri itu bagus patinya, sarinya itu banyak, lebih banyak ketimbang ya beda sedikit, beda tipis sama yang Amerika. Minusnya di kedelai lokal begitu digiling itu warnanya juga kurang bagus, kurang cantik lah, kurang menarik. Begitu sudah jadi tahu, diproses jadi tahu, warna, rasa, sama aromanya pun juga lain sama kedelai Amerika, Mas. Begitu. Kalau Amerika dia lebih besar kedelainya, sarinya juga nggak beda jauh sama yang kedelai lokal. Untuk rasanya tahu dia lebih gurih, terus aromanya juga masih wangi, teksturnya dia lebih lembut, dikonsumsi pun juga nggak pahit di tenggorokan. Begitu. Untuk tahu kita bikin 2 jenis saja, dari yang potong sama yang tahu kepel, begitu. Gitu. Untuk perbandingan dari kedelai lokal sama kedelai Amerika atau impor, harganya cukup lumayan jauh. Untuk per kilonya kedelai lokal itu bisa 10.500 per kilo. Kalau yang di kedelai Amerika atau impor itu bisa jadi 15.000 per kilo. Begitu. Sangat mempengaruhi di kualitas. Sangat, Mas, sangat pengaruh itu. Untuk ketahanannya. Betul, dari tekstur, rasa, sama ketahanan dari tahunya sendiri. Begitu, Mas. Begitu ini langsung udah dipotong, bisa langsung dikonsumsi. Karena kita masaknya kan langsung api, tungku. Jadi dari tungku besar, langsung bawahnya api suhu tinggi. Jadi itu benar-benar sudah matang. Untuk jenis tahu perbedaannya di tahu kepel. Kalau misal tahu kepel, dia benar-benar sari patinya kita diambil, airnya sudah hilang karena dipindah di kain-kain kecil, terus dipres, sudah bentuk tahu, bisa langsung dihidangkan seperti itu. Beda kalau yang dipotong. Kalau misalnya potong itu masih ada airnya sekitar 25% lah. Beda karena ketebalan atau kepadatannya juga beda. Untuk kualitas sama, Mas, sama. Kualitas sama, rasa pun juga sama. Untuk keunggulan dari produk tahu kita keunggulannya di warna, teksturnya, ketebalannya, terus untuk rasa juga beda lah dari yang lain. Nggak kecut, nggak bau, nggak berlendir, digoreng pun nggak hancur. Maaf kalau misalnya yang lain mungkin bisa digoreng pun hancur, itu udah banyak yang bilang seperti itu. Itu ada karyawan kita yang sudah sepuh, memang Mbok ini sudah lama ikut kita dari generasi mak kita yang nomor generasi ke-6 ke-7. Mbok ini sudah ikut kita kurang lebih 50 tahun. Setengah abad. Iya, makanya dia kalau misal bikin ya udah cepet gitu aja. Sat gitu. Untuk lika-liku di produksi tahu, lika-likunya di sini ya ini, Mas, cuman ya paling di kedelai. Kedelai harganya kan semakin naik. Kalau semakin naik harganya, barangnya ada masih oke lah aku. Tapi kalau misal barangnya harganya naik, barangnya beda lah, itu yang susah buat kita. Kalau misal kita geser ke kedelai lain, wah ya itu jadi pukulan kita juga malah, karena kita udah
terbiasa pakai yang kualitas grade A atau kelas 1 itu, kalau misal kita geser ke grade B atau grade C itu agak susah mas, begitu. Dari awal dulu memang sebelum ada kedelai Amerika, mak dulu tuh sering pakai kedelai lokal tapi yang grade A gitu mas, grade A lah. Entah kenapa kedelai yang lokal yang grade A itu sekarang udah nggak ada. Kalaupun misal ada ya mungkin kita buru kita ambil. Sekarang ya kita udah coba cari nggak ada, ya kita mau nggak mau pakai yang impor tadi. Kesulitan lain untuk bahan bakar biasa mas, kalau misal musim penghujan kita kan pakai gabah itu ya, gabah dari padi, sekam itu, sekam kering. Kalau misal musim hujan kita yang susah mas kayaknya. Susahnya seperti itu kalau misal pakai berembut. Dari proses awal kita mulai merendam kedelai itu jam 2 dini hari, sekitar jam segitu. Naik turunnya kan dilihat dari kondisi aja mas, cuaca. Kalau misal cuacanya dingin kita mau nggak mau ya jam 1. Kalau misal kita rendam jam 2, merekahnya kedelai itu dia kurang mateng, belum bisa maksimal. Selesai itu nanti kita tunggu sampai 4 sampai 5 jam direndam. Setelah itu baru dicuci dulu 2 kali. Dicuci 2 kali. Setelah dicuci 2 kali kita masukkan ke mesin penggiling. Penggiling kurang lebih ya 5 sampai 6 7 menit lah kan itu. Digiling, tunggu airnya sampai mendidih ya, betul-betul mendidih baru dimasukkan. Hasil gilingan itu kita masak kurang lebih 10 sampai 15 menit. Baru itu nanti aromanya kedelai, wanginya dia keluar. Setelah dari masaknya pilang kedelai tadi, kita pisahkan atau disaring. Kita saring pakai saringan besar itu. Saripatinya kita ambil, ampasnya nanti kita sendirikan ke atau bak sendiri. Setelah itu nanti dari saripati itu kita campur sama air fermentasi tahu. Air fermentasi itu hasilnya dari air tahunya sendiri itu tadi. Jadi semuanya ya berhubungan sama air kedelainya itu sendiri mas, begitu. Setelah dicampur sama air fermentasi tadi, dicampur nanti pernik-perniknya apa, bercik-berciknya saripati itu kan akan menggerombol atau jadi satu gitu. Setelah jadi satu nanti langsung dimasukkan ke papan atau papan pres atau ke tongnya tahu kepel gitu. Begitu sudah di pres 5 sampai 7 menitan lah, kita buka, kita dinginkan di meja sini, bisa langsung dikonsumsi. Itu kelebihan dari kita. Kalau resep khusus sih ya kita pakai resep yang diwariskan ke kita dari mak-mak yang sebelumnya itu turun ke generasi. Kita masih tetap pakai resep yang tetap sama, jadi tidak mengurangi, tidak menambahin, sudah kita pakai yang kualitas seperti itu. Alasan kita agar tetap bisa berjalan karena pabrik ini kan sudah ratusan tahun mas, ratusan tahun sudah beroperasi. Kalau misal kita tutup atau kita selesaikan sampai di sini, ya sayang ya mas ya, karena pabrik udah ratusan tahun, customernya, pembelinya juga sudah pada tahu. Kita mau berbagi sama yang warga-warga gitu juga kasihan, karena kita kan bener-bener kita ngasih yang kualitasnya super premium. Jadi kita nggak asal-asal bikin tahu yang penting jadi tahu atau gimana, enggak. Kita bener-bener jaga kualitasnya agar ya biar semua orang bisa merasakan tahu yang premium. Untuk pelanggan kita yang tetap
Alhamdulillah kita dari pendopo juga masuk sini, mantan Bupati Pak Ica itu juga ambil sini begitu. Untuk catering sama kafe itu juga mereka juga ambil yang sini Mas. Untuk kafe yang menengah ke atas semua juga sudah pada tahu ambilnya langsung ke sini. Untuk merawat tahu itu sendiri gampang kok Mas. Setiap hari pagi sama sore kalau misal masih punya stok yang kebanyak, cukup diganti air panas. Cukup diganti air panas atau direbus sekalian dulu, nggak apa-apa. Direbus sekalian, tunggu sampai dia dingin, baru dimasukkan ke lemari es atau kulkas. Itu bisa bertahan sampai 7 hari. Kalau misal tahu yang lain ya maaf saya nggak tahu.